Pembinaan Quraisy. Pembinaan ini terkenal dengan nama pembinaan yang ke-9 kalinya. Ada dua perkara yang menyebabkan kerusakan sekali ini yang penting, yaitu pertama, kerusakan yang disebabkan oleh karena kebakaran kelambu dan kedua kerusakan yang disebabkan bahaya air bah. Yang menyebabkan kebakaran itu ialah pembakaran wangi-wangian yang diperbuat orang dalam Ka'bah. Beberapa bara api daripada cukupan itu terbang ke kelambunya lalu menyebabkan kebakaran. Kemudian sebagai yang telah diceritakan dahulu dalam salah satu pasal risalah ini bahwa Mekah itu memang terletak di tengah jalan air bah. Ia terletak di suatu lembah di antara bukit-bukit batu yang tandus. Apabila sedikit saja hujan maka air hujan itu acap kali menyebabkan sel, air bah, yang sangat ditakuti orang karena dapat merusakkan rumah-rumah dan bangunan-bangunan kota Mekah yang memang oleh karena kekurangan bahan kayu sangat sederhana buatannya daripada tanah dan batu saja. Maka lantaran kedatangan air bah yang besar itu dan masuk ke dalam Ka'bah memukul dindingnya, maka rusaklah dinding Ka'bah itu, setengahnya ada yang runtuh dan setengahnya tidak kokoh lagi pendiriannya. Kerusakan yang hebat sekali menyebabkan suku-suku Quraisy mengadakan pertemuan membicarakan sesuatu pembinaan yang kuat daripada bahan-bahan yang kokoh. Dan kebetulan disinilah letak kesukaran pembinaan itu, karena di Mekah tidak ada bahan-bahan semen, bahan-bahan kayu yang baik, tukang yang piawai yang biasa mengerjakan bangunan yang besar-besar. Dengan takdir Tuhan pada masa itu berlayarlah di Laut Arab sebuah kapal dagang kepunyaan saudagar bangsa Romawi. Di dekat pangkalan Jeddah datanglah angin tofan yang kuat yang mendamparkan kapal itu ke pantai Jeddah. Tetapi saudagar dan anak-anak kapal semuanya selamat. Kebetulan di antara anak-anak kapal dan penumpang terdapat seorang tukang kayu yang sangat pandai bernama Bakum. Kabar ini tersiar sampai ke Mekah. Tatkala kaum Quraisy mendengar hal tersebut maka salah seorang daripada kepala suku-suku Quraisy, bernama Marta al-Walid ibn al-Mughirah mempergunakan kesempatan yang baik ini, lalu pergi dengan beberapa orang temannya ke Jeddah hendak membeli kayu kapal yang rusak itu, yang boleh dibuat menjadi atap Ka'bah dan tiangnya. Setelah sampai di Jeddah diceritakanlah kehendak kedatangannya itu kepada orang-orang Romawi yang empunya kapal tersebut serta hendak membeli kayu-kayu yang dapat dipergunakan untuk membina dan memperbaiki Ka'bah Baitullah Al-Haram. Kebetulan nahoda kapal itu pun setuju dengan penjualan untuk maksud yang baik itu. Mereka menceritakan pula tentang Bakum, tukang kayu ahli bangun-bangunan yang pandai itu. Dengan demikian terjadilah pembelian kayu-kayu itu dan Bakum pun sedia digaji untuk bekerja dalam pembinaan tersebut. Al-Walid beserta pengiring-pengiringnya kembalilah sesudah itu ke Mekah beserta dengan tukang kayu Bakum. Sebagaimana diketahui bahwa orang-orang Arab itu sangat hormat terhadap Ka'bah. Ada di antara mereka yang berani dengan sengaja merusak-rusakkan atau menukar ganti, karena takutnya akan kutuk Tuhan yang mungkin tiba kepadanya karena perbuatannya itu. Maka karena itu timbullah kemuskilan dengan pembinaan, karena jika diingini suatu perbaikan yang kokoh maka perbaikan itu menghendaki banyak sedikitnya pertukaran dan pemindahan beberapa bahan yang tidak kuat. Mereka berazam hendak mengerjakan segala itu dan menggali dengan memperbuatkan asas yang lain yang lebih kuat. Karena asas yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah lama sekali umurnya sudah memakan waktu lebih kurang 2645 tahun dan oleh karena itu hendaklah ditukar dengan fundamen yang baru dan kuat. Mereka mengeluarkan patung Habil, sebuah berhala yang besar, yang diletakkan di dalam Ka'bah di dalam telaga oleh Umar ibn Lahji, dan memindahkan berhala itu untuk sementara di tempat makam Ibrahim. Kemudian mereka mengeluarkan kibasi kurban hak milik Nabi Ibrahim yang tersimpan di sana, dan diserahkannya untuk dijaga selama pembinaan kepada Abi Talha ibn Abdul Uzza ibn Utsman. Maka kemudian datanglah masa meruntuhkan beberapa tempat dari Ka'bah dan disinilah terjadi kemuskilan karena orang-orang Arab itu masing-masing menaruh keraguan-raguan untuk memulainya, karena takut akan kemurkaan dan ketiadaan ridha Tuhan pada meruntuhkan rumahnya. Ketakutan ini bertambah pula karena melihat ular yang besar dan bisa itu, yang punggungnya hitam dan perutnya putih, kepalanya sebesar kepala kambing, telah pula keluar dari lubang telaga tempat menyimpan emas dan perak serta hadiah-hadiah yang berharga bagi Ka'bah, yang konon dijaga oleh ular itu, selama 500 tahun lamanya. Semenjak terjadi kecurian harta benda yang berharga itu dahulu, maka di samping onggokan batu-batu dan penyediaan kayu-kayu berdirilah Al-Walid ibn al-Mughirah.
Menghadapi golongan-golongan Quraisy itu serta berpidato menerangkan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan sekarang ini bukanlah hendak meruntuhkan Ka'bah bahkan untuk memperbaiknya dan oleh karena itu tidaklah pada tempatnya jika ada mereka yang masih bersifat ragu-ragu dalam hal ini. Al-Walid bertanya, bukankah niatmu pada waktu meruntuhkan Ka'bah ini hendak memperbaikinya? Sungguh demikian, wahai pemimpin kami. Tidak ada umat lain melainkan hendak menghormati rumah suci ini. Jawab mereka. Jika demikian, sahut Walid, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah akan membinasakan orang-orang yang berkehendak memperbaiki Ka'bah ini. Oleh karena itu, Walid meneruskan nasihatnya, hendaklah jangan kamu berani memasukkan kepada perbelanjaan pembinaan Ka'bah rumah Tuhanmu ini melainkan daripada harta bendamu yang halal jua. Janganlah dicampurkan ke dalam perbelanjaan Ka'bah ini harta-harta yang tidak suci, harta riba, harta yudi, harta zina, dan segala harta benda yang berasal daripada perbuatan-perbuatan yang haram, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima harta amalanmu itu melainkan daripada harta yang halal. Sesudah selesai khutbah Al-Walid itu maka sekalian mereka itu pun berdiri di makam Ibrahim dan berdoa ke hadirat Tuhan, supaya memberikan suatu tanda keridaannya dalam pekerjaan ini dengan mengangkatkan dan menghilangkan ular besar itu. Jika ular itu tidak dilenyapkan Tuhan, bagi mereka itu adalah suatu tanda bahwa Allah belum mengizinkan membongkar Ka'bah itu, walaupun untuk diperbaiki. Setelah mereka berdoa, demikianlah Tuhan akan menunjukkan kebesarannya. Maka diriwayatkan ketika itu tiba-tiba datanglah ke sana seekor elang besar yang berbetulan dengan keluarnya ular itu dari dalam telaga naik ke atas dinding Ka'bah. Maka ketika itu juga disambarlah ular itu dan dibawa terbang oleh elang Raja Wali itu dengan kakinya dan dicampakkan konon habarnya ke arah perkampungan Jiyad sekarang ini. Melihat hal yang ajaib itu baharulah datang lega rasa hati, sekalian yang hadir itu. Mereka berbisik-bisik antara satu sama lain, sesungguhnya Tuhan telah menunjukkan perkenan dan telah meridhakan menerima sedekah-sedekah dan amal kebajikan kita. Maka marilah kita sekarang mulai bekerja untuk perbaikan ini.